Assalamualaikum, kembali lagi di Makin Privat. Ya, kali ini kakak akan membahas soal SIMAK UI Kimia tahun 2021. Oke, saya bahas dari soal nomor 46 ya, sampai dengan selesai. Nomor 46, diketahui dimethyl ether atau DME, CH3O, CH3 ya. Ini memang metalnya ada dua nih, kata nama trivial untuk ether, lalu ada metanol dan air. Urutkan kenaikan titik didih yang tepat untuk ketiga senyawa tersebut. Ya, perhatikan di dalam ether, lalu ada metanol, dan di sini ada air. Nah, kita lihat, di sini akan berhubungan dengan ikatan hidrogen. Apa itu ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antara atom H dengan F, atau O, atau N, ya, antar senyawa. Ingat, antar senyawa. Nah, di sini terjadi ikatan antara H dengan O. Di mana? Di dalam metanol. Nah, ada satu ikatan hidrogen nantinya akan seperti ini, CH3OH bersenyawa dengan CH3OH yang lain. Nah, inilah ikatan hidrogen. Begitu ya. Nah, dalam ether tidak ada ikatan hidrogen. Tidak ada ikatan hidrogen. Dikarenakan atom O itu mengikat C, bukan mengikat H. Paham ya, Dek ya? Nah, di dalam H2O itu ada dua ikatan hidrogen. Ini. Oke ya. Maka nanti ikatan hidrogen yang terbentuk tuh seperti ini. Seperti ini ya. Iya. Nah, kayak gini. Inilah ikatan hidrogennya. Oke. Maka semakin banyak ikatan hidrogen mengakibatkan titik didihnya semakin tinggi. Oleh karena itu, air itu titik didihnya paling tinggi daripada metanol dan daripada ether. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin B. Dimethyl ether itu paling rendah ya, sedangkan air paling tinggi. Next, saya masuk ke soal nomor 47. Orbital hibrida atom O senyawa di bawah ini adalah. Saya akan jelaskan terlebih dahulu ya untuk hibridisasi yang berhubungan dengan jumlah domain. Domain itu adalah penjumlahan PeI ditambah dengan PeB. PeI itu adalah pasangan elektron ikat, sedangkan PeB itu pasangan elektron bebas. Ya, saya punya hibridisasi SP, SP2, SP3, SP3D, dan SP3D2. Ini domainnya ada 2, sini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Ya, saya akan langsung ke oksigen ya. Ini kalau saya lepas seperti ini gambarnya deh, ada C. Kayak gini ya, ini ada oksigen. Nah, kayak gini ada C. Lalu ke sini saya buat rangkap aja ya, C. Nah, kayak gini. Oksigen itu adalah golongan 6 ya, atau nomor atomnya 8, 2,6. Oleh karena itu, elektron valensinya ada 6. Oleh karena itu, yang berikatan tuh kakinya ada 6. Ini baru kepakai 2 nih. 1, 2. Maka tersisa 4 elektron ya. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, inilah yang disebut dengan PeB. Pasangan elektron bebas ya. Jadi, PeB-nya itu ada 2. PeI-nya berapa? Ini, PeI-nya 2 juga. Mengikat 1, 2. Nah, berarti PeI-nya itu ada 2. Maka jumlah domainnya adalah 4. Jumlah domain 4, maka nanti hibridisasinya adalah sp3. Begitu guys. Paham ya, Dek ya? Semoga kalian paham. Saya lanjutkan ke soal nomor 48. Ini adalah laju reaksi ya. NH4+ ditambah dengan NO2- menghasilkan N2 dan 2H2O. Memiliki hukum laju reaksi V sama dengan K, NH4+ pangkat 1, NO2- pangkat 1. Jadi ordernya tuh masing-masing 1 ya. Apabila konsentrasi NH4+ dan NO2- berturut-turut adalah 0,01 m dan 0,2 m. Memiliki tetapan lajunya ada. Pertanyaannya, berapakah kecepatan reaksi tersebut pada saat konsentrasi NH4+-nya tetap
dan NO2-nya 0,1 M. Oke guys. Mintanya pada saat konsentrasi NH4+-nya tetap. Nah, berarti tetap ya 0,01 M. Ini D ya, tetap ya 0,01 M. Dan pada saat konsentrasi NO2-nya adalah 0,1 M. Oke, kita masukkan aja ke persamaan lajunya. V sama dengan K, NH4+ pangkat 1, NO2- pangkat 1. Nilai K-nya 2,7 kali 10 pangkat min 4. NH4+-nya saya ganti 10 pangkat min 2. NO2-nya saya masukkan 0,1 ya. Oh sorry, 10 pangkat min 1 ya. Gitu aja. Ya, maka nanti 2,7 kali 10 pangkat min 7. Inilah nilai V-nya. Ya, oke ya. Saya lanjut aja ke soal nomor 49. Perhatikan kurva titrasi 40 ml larutan MCOH, sebuah basa lemah ya. Konsentrasinya 0,1 M. Dan larutan HCl, ini HCl-nya adalah 0,1 M. Berdasarkan kurva tersebut, berapakah nilai Ka-nya MCOH? Ya, langkah pertama kita reaksikan terlebih dahulu ya. Ada MCOH, sebuah basa lemah. Kita reaksikan dengan HCl, menghasilkan MCCl ya. OH sama H menjadi H2O. Nah, ini MCOH itu 40 ml, 0,1 M, maka dihasilkan 4 milimol ya. HCl-nya berapa? 0,1. Kita lihat titik ekuivalennya terjadi pada saat volume HCl 40 ml. Maka sama saja ya, 4 milimol. Nah, karena molnya sama dan dua-duanya habis, maka titrasi tersebut membentuk hidrolisis garam. Begitu ya. Hidrolisis garam yang bersifat apa? Ini sebuah reaksi basa lemah dengan asam kuat. Maka hidrolisis garam parsial bersifat asam. Apa rumusnya, D? Rumusnya adalah H+ sama dengan akar KW dibagi dengan KB dikali dengan M+-nya. Oke, D, kita masukkan ya. KW-nya itu adalah 10 pangkat min 14. KB-nya itu kita tidak tahu ya. Kita masukkan aja KB-nya di sini. Lah, M+-nya berapa, Mbak? Kita akan mencari konsentrasi garamnya ya. Rumusnya adalah mol dibagi dengan volume total. Molnya adalah 4 milimol. Volume totalnya berapa, Mbak? 40 mili ditambah dengan HCl-nya juga 40 mili ya. Ini 40 ditambah dengan 40, maka nanti volumenya 80. Ya, ini hilang, sini berapa, Dek? 20 ya, 1/20. Konsentrasinya adalah 0,05 M ya, atau 5 kali 10 pangkat min 2. Kita masukkan di sini 5 kali 10 pangkat min 2. H+-nya berapa, Mbak? Oh, ternyata pada saat titik ekuivalen tersebut menghasilkan pH 5,5. Maka nanti H+-nya 1 kali 10 pangkat min 5,5. Begitu ya, kedua ruas saya kuadratkan, maka menjadi 1 kali 10 pangkat min 11, ya, sama dengan, ini langsung aja ya, KB-nya ke ruas kiri ya, maka dikali dengan KB, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 16. Oke, maka nanti KB sama dengan 5 kali 10 pangkat min 16 dibagi dengan 1 kali 10 pangkat min 11. Nilai KB adalah 5 kali 10 pangkat min 5. Inilah nilainya KB. Nah, yang ditanya apa, Mbak? Yang ditanya KA. KA dikali dengan KB itu adalah KW. Maka nanti KA dikali dengan 5 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 10 pangkat min 14. Nilai KA adalah 1 kali 10 pangkat min 14 dibagi 5 kali 10 pangkat min 5. 1 bagi 5 itu adalah 0,2 kali 10 pangkat min 9. Atau 2 kali 10 pangkat min 10. Jawabannya adalah B. Semoga kalian paham ya. Kita lanjut ke soal nomor 50. Saya buat reaksinya terlebih dahulu. Ada barium klorida ditambah dengan natrium sulfat. Menghasilkan barium sulfat dan natrium klorida.
Ini belum setara ya, kita setarakan terlebih dahulu. BA-nya 1 ya, udah setara semuanya ya. Oke, 50 mili BaCl2 0,3 M, maka berapa mol? M kalikan C ya. 50 dikalikan 0,3 itu adalah 15. BaCl2-nya itu adalah 15 milimol. Na2SO4-nya berapa? 50 dikali 0,4. 20 ya, ini adalah 20 milimol. Nah, konsentrasi per reaksi sisa. Ditanya yang sisa, saya buat mula-mula reaksi sisa. Otomatis di sini yang habis siapa Mbak? Yang habis ya, ini ya Dek, ini. Ini habis, berkurang 15. Maka sini min berapa? 1 per 1 dikali 15. Maka bersisa 5 milimol Na2SO4. Jadi reaksi yang sisa adalah natrium sulfat. Ya, berapa M ini? Oh, mintanya konsentrasi. Ya, rumusnya konsentrasi itu adalah mol dibagi dengan volume total. Maka 5 dibagi dengan volume total. 50 ditambah dengan 50, yaitu 100. 5 kali 10 pangkat min 2M. Jawabannya apa? Jawabannya C. Masih bisa ya, ini adalah bab stoikiometri, mencari mol pembatas. Kita lanjut aja, ini adalah soal termokimia. Hukum Hess ya, kalau ada soal seperti ini. Langsungan aja ya, CO2 mintanya di ruas kiri. Mana ada CO2, ini percobaan kedua, ini berada di ruas kanan. Maka persamaan tersebut kita balik ya, kita balik. Kalau dibalik maka nanti delta H-nya negatif, ini negatif kan? Negatif menjadi positif. 393. Oke, next. Selanjutnya, kita ada CO. CO itu mintanya di ruas kanan. Ini CO sudah ada di kanan, ya. Maka ini tetap nggak usah dibalik. Nah, di sini CO-nya itu mintanya 1 koefisiennya. Loh, kok ini disediainya CO-nya 2. Maka tetap tetapi dibagi 2. Ya, maka nanti delta H-nya adalah min 220 tetap. Lalu saya bagi 2. Maka menjadi min 110. Gitu langsung aja ya. Kita jumlahkan. Min 110 ditambah dengan 393 itu adalah plus 283 kilojoule. Oke ya Dek, inilah nilai entalpinya. Jawabannya adalah B. Ini bisa untuk mencuri poin. Kita masuk ke soal nomor 52. Nah, mungkin ada beberapa adik ya yang baru dengar ini energi bebas Gibbs ya. Delta G itu rumusnya adalah negatif N dikalikan F dikalikan E. Ya, N ini adalah elektron yang terlibat. Nanti ada berapa jumlah elektron yang terlibat. F di sini adalah Faraday, ini ya 96500. E itu apa? E itu adalah nilai Esel. Ya, oke. Kita lihat. Esel itu rumusnya apa? Kita dari E dulu ya. E itu apa? Rumusnya adalah E reduksi dikurangi dengan E oksidasi. Yang reduksi apa, Mbak? Yang reduksi itu yang NO-nya lebih besar ya. Itu adalah yang mengalami reduksi. Maka 1,5 saya kurangi dengan min 0,76. Oke, 1,5 ditambah ya, D. 0,76. Jawabannya 2,26. Ini adalah nilainya E. Lalu saya akan mencari nilainya N ya. Jumlah elektron yang terlibat. Saya akan buat di sini ya. Ada AU mengalami reduksi. Ini mengalami oksidasi. AU3+. Ini berarti di katoda ya. AU3+ menjadi AU, maka sini nanti 3 elektron. Lalu anodanya itu adalah Zn, biloxnya naik ya, menjadi Zn2+ plus 2E. Berapa elektron yang terlibat? Ini kita kalikan silang ya. Iya, maka jadi berapa? 6 elektron ya, begini. 2AU3+ ditambah dengan 3Zn. Ya, ini kan ditambah dengan 2 dikalikan 3. Itu kan 6 elektron. Menghasilkan 2AU ditambah dengan 3Zn2+ ditambah dengan 6 elektron. Jadi elektron yang terlibat itu adalah 6.
Ya, maka nanti nilai N-nya itu adalah 6. Udah, adik tinggal masukkan ya. Delta G sama dengan negatif 6 dikali dengan 96500, saya kali dengan 226. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah negatif 1308540 Joule ya. Ini satuannya masih Joule ya. Nah, kita lihat di soal mintanya kilojoule, maka menjadi 13008,54 Joule. Nah, hati-hati, di sini mintanya ternyata tiap 1 mol AU3+. Di sini AU-nya masih 2. Nah, maka artinya ini kita bagi 2. Biar nanti satuannya tiap mol. Begitu guys, ya. Maka saya bagi 2. Hasilnya adalah negatif 654. Koma ya, kita bulatkan aja 654 kilojoule. Oh, ini kilojoule ya, sorry, ini udah kilojoule. Kilojoule per mol. Gitu ya. Jawaban yang tepat itu adalah poin C. Kita masuk ke soal nomor 53. Ini soal stoikiometri kembali ya. Ada KBR 100 mili 0,2 M direaksikan dengan perak nitrat AgNO3 50 mili 0,5 M menghasilkan apa Mbak? KNO3. KNO3 dan AgBr. Begitu. Ya, kita akan buat mula-mula reaksi sisa. Ya. Ini berapa mol? Ini berapa mol? M dikalikan V ya. Ini adalah 20 milimol, di sini ada 25 milimol. Siapa mol pembatasnya? Mol pembatasnya adalah 20 ya, dia habis. Biar habis saya kurangi 20. Nah, yang ditanya apa? Berapakah konsentrasi ion Ag+, setelah reaksi? Artinya kita mencari bereaksi yang sisa dulu ya. Oke, di sini berarti yang bereaksi adalah 20 ya, 1 per 1 dikali mol pembatas. Maka bersisa 5 milimol. Ya, kita juga bisa mencari ion Ag+ di mana deh? Di sini ya. Nah, oke, saya akan mencari mol AgBr yang terbentuk ya. Berpaku pada mol pembatas, maka 1 per 1 dikalikan 20. Ya wes, ini 20 ya. 20 milimol. Ya, kita hasilkan di sini ya. Ada AgNO3, ini 5 milimol. Lalu ada AgBr, itu ada 20 milimol. Ya, kita akan mencari mol Ag plusnya ya. Ini kan terion menjadi Ag plus dan NO3 min. Untuk ini Ag plus dan Br min. Maka nanti mol Ag plusnya itu sama ya, 5 milimol. Ini juga 20 milimol. Nah, kita peroleh mol Ag plus total. Mol Ag plus totalnya adalah 25 milimol. Nah, gitu guys. Maka konsentrasi ion Ag+, itu rumusnya adalah mol total ya, mol Ag+ total dibagi dengan volume total 150 ya. 25 dibagi dengan 150 itu adalah 0,167. Oke, jawabannya itu adalah poin A. Kita lanjut ya ke soal nomor 54. Massa glukosa yang mengandung 12 gram oksigen adalah, oke guys. Dari sini kita bisa menghitung dari massa oksigen, artinya massa oksigen di dalam glukosa, maka nanti rumusnya N dikalikan AR-nya O dibagi dengan MR-nya glukosa, saya kali dengan massanya glukosa. Nah, massa oksigen dalam glukosa itu kan 12 gram. Ya. Di sini oksigennya ada berapa? Oksigennya ada 6. Nah, saya kalikan 6 di sini. 6 dikalikan AR-nya oksigen itu 16. MR-nya glukosa itu 180 ya, Dek. Massa glukosa nanti ketemu. Begitu, guys. Ya, begitu ya. 12 dibagi dengan 6 itu adalah 2. 16 dibagi dengan 2 itu adalah 8. Oke, maka nanti massa glukosa itu adalah 180 dibagi dengan 8. 22,5. Iya. Jawabannya adalah poin E. Oke ya.
Lanjut, kita masuk ke soal nomor 55. Unsur memiliki sifat oksidator pertama terbesar di antara unsur berikut. Oksidator itu adalah sifat SPU yang diawali dengan huruf vokal, ya, O. Ini kan vokal. Nah, vokal itu masuk ke mana? Masuk ke kuadran 1. Kuadran 1 bentuknya seperti apa? Seperti ini ya. Gitu kan? Di sini kecil, di sini ada besar, di sini ada besar. Oke, kita harus tahu dulu Li nomor atomnya 3, berarti kan 2.1. Lalu ada Be nomor atomnya 4, maka 2.2. Lalu ada B nomor atomnya 5, itu 2.3. Lalu ada C nomor atomnya 6, maka 2.4. N nomor atomnya 7, maka 2.5. Ini berarti semuanya dalam satu periode, yaitu periode 2, cuman golongannya kan beda-beda. Ya, berarti satu periode ya. Kalau satu periode, maka kalian fokus ke horizontal ini aja. Ya, maka nanti oksidator semakin ke kanan semakin besar. Ya, maka dari sini N yang paling besar, deh. Ini berarti urutin aja ya. Li, Be, lalu ada B. Li, Be, B, C, N. Iya, jawabannya adalah D. Nomor 56. Dalam 50 ml asam asetat, saya masukkan ini ya, ada asam asetat CH3COOH 50 ml 0,1 m ditambah dengan NaOH natrium hidroksida 30 ml dengan konsentrasi yang sama. Oke, 0,1 m. Tentukan pH campurannya. Ya, maka ini garamnya menghasilkan natrium asetat dan air. Ya. Saya akan buat mula-mula reaksi sisa terlebih dahulu. Nah, ini berapa mol? Ini 5 ya, 5 milimol. Ini adalah 3 milimol. 5 dan 3 ya, ini habis ya, Dek. Maka berkurang 3. Maka sini berkurang 3, sisa 2 milimol. Maka sini plus 3, ini juga plus 3. Ya, ini adalah ciri-ciri sebuah penyangga ya, Dek. Karena bersisa asam lemah dengan garamnya. Penyangga apa? Penyangga asam, karena bersisa asam ya. Rumusnya adalah H+ sama dengan Ka dikalikan mol asam lemah CH3COOH dibagi dengan mol basa konjugasinya CH3COO min. Oh ya, ini harusnya ada nilai Ka-nya ya. Dituliskan di soal tuh 2 kali 10 pangkat min 5 nilai Ka-nya. Ya, saya lanjutkan ya. Ka-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5, mol asam lemahnya 2, mol basa konjugasinya 3 ya. Ya, kita masukkan 4/3 kali 10 pangkat min 5. 4 dibagi 3 itu kan 1,33 kali 10 pangkat min 5. Maka nanti kita peroleh nilai pH-nya adalah 5 min log 1,33 ya. Begitu. Ya, pasti kalian bisa. Jawabannya adalah poin E. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 57. Soalnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Grafik di atas menunjukkan grafik hubungan T dan 1/N dari persamaan gas ideal. Nah, ini gas ideal adalah kuncinya ya. Maka nanti rumusnya PV sama dengan nRT. Harusnya seperti ini ya. Tetapi N-nya itu mintanya 1/N deh. Kita buat bagaimana? Biar tidak mengubah rumus, tetapi kita rubah dalam bentuk 1/N. Maka saya boleh rubah seperti ini, P dikalikan V sama dengan R kalikan T, saya bagi dengan 1/N. Nah, gitu kan? Ini kan sama saja nanti nRT. Begitu guys, ya. Oke. Kita akan membaca dari data ini. Di sini saya R hilangkan saja, P juga saya hilangkan. Kenapa? Karena tekanan gasnya itu sama, jadi kita abaikan aja. Volumenya yang berbeda-beda. Dari sini kita bisa membaca volume itu berbanding lurus ya, berbanding lurus dengan suhu. Ini berbanding lurus dengan suhu. Tetapi volume berbanding terbalik dengan 1/N. Gitu guys. Nah, kita lihat ya. Kita lihat ya datanya di sini. Untuk V1, nilai 1/N-nya itu paling tinggi.
Ya, pada V1 nilai 1/N-nya itu paling tinggi. Nah, kalau nilai 1/N-nya paling tinggi, artinya V1-nya apa? V1-nya kecil, karena V itu berbanding terbalik dengan 1/N. Begitu ya. Jadi V1 ini justru paling kecil deh. Ya, oke. Berarti yang paling besar itu V berapa? V3. Pada saat V3, ini nilai 1/N-nya itu paling bawah ya. Maka artinya V3 ini 1/N-nya tuh paling rendah, paling kecil. Nah, karena 1/N-nya paling rendah, maka V3 itu artinya paling besar. Karena 1/N itu berbanding terbalik dengan V. Ini kata kuncinya. Oke, maka kita peroleh V3 itu paling besar, ya. V1 itu paling kecil, maka di tengah-tengah adalah V2. Jawabannya mana, Dek? Jawaban yang tepat itu adalah mana-mana? Jawabannya adalah D ya. V3 lebih besar dari V2, lebih besar dari V1. Paham ya, Dek ya? Oke, saya lanjutkan ke soal nomor 58. Ini soal terakhir untuk pilihan ganda. Jika akrilonitril mengalami polimerisasi adisi menjadi polikrilonitril, struktur polimer yang tepat adalah. Adisi itu apa? Adisi itu adalah mengubah rantai rangkap menjadi tunggal. Ini saya akan buat seperti ini ya. Strukturnya ya. Ini CH, itu CH dari sini deh. Ya. Rangkap 2 tuh seperti ini. Oke. Di sini ada CH ya. Ini CH-nya ini. Lalu ke bawah itu ada CN. Kayak gini aja. Nah, nanti yang mengalami reaksi adisi itu yang bagian atas ini ya deh. Ini ke sana, ini pindah ke sana. Yang berpindah tuh hanya satu titik ya. Nanti jadi bagaimana? Jadi seperti ini, CH. Nah, satu titik radikal bebas ya. Sini bersisa ini dua, bersisa 2 ini ya. Oke, ke samping ada CH, nanti radikal ke sini, ke bawah ada C rangkap 3N. Nah, inilah menjadi rantai tunggal, nanti sini ke sana dan seterusnya. Oke, inilah polimernya. Ya, maka polimer yang tepat itu mana? Polimer yang tepat, oh ya sorry, ini CH2 ya. Ini CH2, kurang lengkapnya harusnya CH2 nih. Ya, polimer yang tepat itu adalah poin C. Oke, kita sudah bahas ya sampai dengan nomor 58. Semoga kalian semuanya paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Semangat para pejuang SIMAK UI. Assalamualaikum.